Halo guys, saya Joko. Di video kali ini, karena banyak sekali device yang menggunakan Snapdragon 695, jadi kita akan buktikan ke kalian untuk performa Snapdragon 695 itu masih bagus daripada Snapdragon 700. Nah, untuk pengetesan di sini nanti saya akan tes beberapa aplikasi seperti aplikasi Antutu, CPU throttling, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan juga nanti kita akan tes bermain game di game Mobile Legends, Genshin Impact, dan game-game berat lainnya. Dan langsung saja biar nggak terlalu panjang videonya, buat kalian jangan lupa like-nya. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Oke, langsung saja kita masuk di intronya dulu. Let's go! Nah, karena Oppo Reno 7Z ini juga menggunakan Snapdragon 695, jadi kita penasaran seberapa bagus sih performa Snapdragon 695 di HP Oppo Reno 7Z ini. Kita cek dulu teman-teman untuk di bagian Androidnya. Jadi untuk Oppo Reno 7Z ini menggunakan Snapdragon 695 dan untuk Androidnya ini menggunakan Android 11. Dan di Oppo Reno 7Z ini itu ada extended RAM, jadi bisa ditambah sampai 5GB. Totalnya bisa mencapai 13GB. Dan untuk penyimpanan internalnya itu sekitar 128. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kita langsung tes di Antutu Benchmark ini. Untuk aplikasi Antutu Benchmark ini, saya menggunakan aplikasi yang terbaru, yakni di versi 9.3.4. Dan untuk hasilnya seperti ini. Hasilnya di 368.000. Dan untuk hasil ini lebih bagus sih daripada Snapdragon yang 700 series. Kalau kalian nggak percaya silahkan cek aja. Hasilnya hampir sama, 11-12. Dan untuk CPU-nya seperti ini, Qualcomm 100-an, GPU-nya juga, memorinya juga, dan UX-nya juga seperti ini. Nah, yang lebih unik di Snapdragon 695 di HP Oppo Reno 7Z ini, suhu HP-nya itu tetap terjaga dan tidak cepat panas. Kalian bisa lihat aja untuk grafiknya seperti ini. Nah, untuk grafiknya dari 41 derajat Celcius, kemudian turun di 31,9 derajat Celcius. Ini sih performanya bagus banget untuk suhunya, lebih tepatnya ya. Jadi performanya stabil dan suhu HP-nya tetap terjaga, nggak terlalu panas. Nah, seperti itu ya guys ya. Selanjutnya di sini kita akan tes di aplikasi Geekbench 5. Nah, untuk aplikasi Geekbench 5 di sini saya sudah tes biar nggak terlalu lama videonya. Di sini untuk single core-nya itu kisaran di 638. Nah, untuk multi core-nya itu di 1636 ya. Nah, untuk yang di Snapdragon 695 itu menggunakan 8 core. Ini 8 core terdiri dari 1 cluster dan 2 cluster. Yang pertama untuk clusternya itu 6 core. Sedangkan untuk yang di chipset yang lain biasanya cuma 4 core aja. Dan ini bisa 6 core. Sedangkan untuk yang little core-nya itu cuma 2 core aja. Dan ini sih lebih keren banget teman-teman daripada chipset sebelumnya. Seperti itu, dan kita lanjut lagi di 3D Mark. Untuk 3D Mark di sini kita tes di wildlife ini hasilnya di 1216. Dan untuk performa monitoringnya seperti ini, temperaturnya di 36 ke 36. Baterainya nggak ada penurunan sama sekali. Dan frame rate-nya 5 fps ke 10 fps aja. Kemudian selanjutnya di sini base loop-nya di wildlife stress test ini kisaran di 1214. Dan untuk yang terendah di 1209. Untuk kestabilannya itu 99,6%.
Jadi hampir stabil banget. Oke, selanjutnya kita akan tes di CPU throttling. Nah, untuk aplikasi CPU throttling ini biasanya mengetahui seberapa bagus throttling, performa CPU-nya seperti apa di HP kalian. Untuk settingan yang biasa saya terapkan di sini, number of thread-nya kita ubah ke 100. Kemudian untuk yang automatically-nya kita pakai yang 15 menit ataupun 10 menit juga boleh. Terus kita tes aja seperti ini. Nah, untuk pengetesan ini jangan kalian otak-atik. Biarkan selama 15 menit dan kalian akan mengetahui performa di HP kalian seperti apa. Nah, karena saya sudah tes biar nggak terlalu lama nunggunya. Di sini saya sudah siapkan teman-teman, jadi seperti ini hasilnya. Di sini saya tes 15 menit dan performanya kalian bisa lihat aja sendiri. Untuk maksimalnya di 228. Rata-ratanya cuma 222. Ini nggak cuma banget. Untuk minimalnya di 195. Nah, kalau kita bandingkan sama HP saya sebelumnya yang Poco X3 NFC, itu terjadi penurunan performa. Tapi kalau yang Oppo Reno 7Z ini performanya stabil banget karena thermalnya bagus banget. Dan selanjutnya nih kita akan tes di GPU Mac ini untuk mengetahui seberapa bagus GPU-nya. Kita tes aja, inilah hasilnya. Untuk FPS-nya minimalnya di 120, FPS maksimalnya di 309, FPS rata-ratanya di 147, 144 seperti itu. Dan ini dalam pengetesan. Jadi kita tunggu dulu ya guys ya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Untuk hasilnya kita hitung 123, 1.071.000. Wow. Lumayan guys, 1 juta untuk di hasil GPU-nya. Dan dari segi multitasking ini lumayan karena RAM-nya dia pakai 13 GB, 5 GB-nya itu extended RAM. Dan kita akan tes untuk bermain game ya. Untuk bermain game kita awalnya adalah Mobile Legends karena Mobile Legends itu game yang ringan. Dan langsung saja kita tes di game Mobile Legends. Seperti ini hasilnya. Nah, jadi seperti itu untuk Mobile Legends teman-teman ya. Untuk grafiknya belum bisa rata kanan karena chipsetnya masih baru. Jadi Mobile Legends-nya harus menyesuaikan chipset Snapdragon 695 ini agar bisa ke unlock. Ya, optimisasi. Dan kita lanjut lagi di PUBG Mobile ini. Inilah hasilnya. Oke guys, jadi seperti ini. Di sini saya lagi mencoba PUBG Mobile. Dan untuk FPS-nya itu sekitar di 29-30 FPS. Nah, kita cek dulu untuk di bagian grafiknya. Untuk grafiknya di sini kalau kita pilihan yang smooth itu bisa ultra. Kalau ultra itu kisaran di 40 FPS. Sedangkan untuk yang grafis yang paling tinggi itu di HD aja. Kalau yang HDR sama Ultra HD ini untuk di chipset terbaru biasanya belum support. Jadi kita tunggu update PUBG selanjutnya agar bisa unlock di Ultra HD atau refresh rate yang lebih tinggi. Ini masalah untuk optimisasi aja sih untuk PUBG-nya, bukan karena chipsetnya guys. Kalau chipset sih masih oke. Nah, di sini kita akan cek dulu ya untuk di bagian kontrol ini.
Kalau kita aktifkan untuk yang giroskop ya. Nah, untuk giroskop seperti ini. Untuk kanan kiri masih oke. Ini ada musuh. Nah, seperti itu untuk giro masih enak sih. Terus untuk yang FPS di Oppo ini begitu stabil 40 FPS teman-teman, nggak ada masalah. Karena ini game yang termasuk ringan menurutku, tapi kalau ketemu musuh beda lagi ceritanya. Oke guys, jadi seperti ini. Di sini saya sudah bermain selama beberapa menit. Dan kita tes untuk suhunya di Oppo Reno 7Z ini. Dan untuk di bagian layar 36. Dari 35 kenaikan 1 derajat Celcius. Dan untuk suhu yang di sini itu 38 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu yang di bagian belakang itu di 37. Nah, kalau di bagian sini 36. Jadi yang paling tertinggi itu di bagian layar ini 38. Untuk di Oppo Reno 7Z ini untuk performanya begitu standar ya teman-teman. Karena ini butuh optimisasi lagi di PUBG-nya, sedangkan untuk suhu HP-nya itu lebih dingin daripada di chipset lain, apalagi daripada di HP yang lain. Oke, jadi seperti itu tadi untuk PUBG Mobile. Sama seperti di Mobile Legends, butuh optimisasi yang lebih lanjut dalam chipset ini, masih baru soalnya, dan grafiknya belum ke unlock semuanya. Hanya bisa di 40 fps aja. Dan selanjutnya nih kita akan coba di Apex Legends. Apex Legends ini lagi booming di tahun 2022 karena yang paling saya suka itu ceweknya banyak. Langsung saja kita coba Apex Legends ini. Oke guys, jadi kita akan tes di game Apex Legends ini karena banyak sekali yang request teman-teman. Nah, di sini kita cek dulu untuk di bagian grafisnya ya teman-teman. Oh, ini pengaturannya. Jadi untuk grafis atau tampilan di Oppo Reno 7Z ini di game Apex Legends itu bisa di Ultra HD, dan untuk yang di aslinya belum bisa. Jadi hanya bisa di Ultra HD dengan refresh rate tinggi aja 30 fps. Nah, untuk yang HD juga 30 fps seimbang juga sama, dan halusnya pun sama. Jadi kita akan pilih yang grafis Ultra HD ini. Nah, kenapa kok untuk yang refresh rate ini nggak bisa di 60? Ya jawabannya karena chipsetnya ini masih baru dan butuh optimisasi di game ini sendiri guys. Dan langsung saja kita bermain game Apex Legends ini. Nah, sebelum itu kita tampilkan untuk di FPS-nya. Yap, seperti ini. Oh ya, di sini kita cek dulu untuk suhunya. Untuk suhu HP ini itu di 31. Kemudian di bagian sini 32. Terus di bagian sini itu di 32. Oke, 31 ya. Nanti kita akan tes teman-teman. Nah, kalau di pesawat ini FPS-nya itu di 30 40 fps. Oh, berarti untuk yang refresh rate tinggi itu 40 fps guys. Sorry, berarti ada kesalahan teman-teman. Nah, kita coba turun dulu. Kita turun di mana ya? Di sini aja lah. Oke. Nah, kalau kondisi turun seperti ini tidak ada masalah, FPS-nya tetap stabil di 39, 34 seperti itu. Wow, ada frame drop dikit dan ini kembali normal lagi karena tadi ada rendering untuk di bagian gedung-gedungnya seperti itu. Aduh. Di sini musuhnya.
kita kejar guys. Jadi seperti itu FPS-nya ya teman-teman. Kampret, peluru nentek. Apa kon mencolot kon? FPS-nya 40 teman-teman. Ya. Itu bot tadi ya sepertinya. Senjata apa gak enak ini. Oke guys, jadi ini kita sudah bermain beberapa menit tadi ya. Nah, ini kita cek untuk suhunya. Untuk suhunya sekarang sudah di 38. Dan ini 36. Aduh, sik. Anjay. Oke, kita ulangi lagi jadi untuk suhunya di 37 sekarang di 39. Untuk di bagian belakang ini 38 dan di bagian tengah 37-an. Seperti itu teman-teman. Nah, biar lebih dingin kita coba pakai cooler seperti ini ya. Ternyata untuk Oppo Reno 7Z ini untuk suhunya benar-benar stabil, nggak bisa tembus di 40-41 untuk suhunya. Woi, sakit woi. Wih, sakit woi. Tembak, men. Iku lu weh. Koplo cik. Iku lu weh. Oke lah, ini kita akan mati nih guys ya. Ya kan, bener kan? Nah, kita cek dulu untuk suhunya di sini. Suhunya sekarang mulai turun dari 37 kalau nggak salah, dan sekarang sudah di 34. Kemudian di sini 37. Oke. Nah, kita cek dulu untuk di bagian belakang ini. Seperti ini. Ini sudah di 17 derajat Celcius, guys. Oke, kita cek untuk suhu di sini itu kisaran 35. Wow. Kalau yang ini sudah di 31. Gila kan? Untuk cooler seperti ini benar-benar menjaga suhu HP-nya biar nggak terlalu panas. Jadi kalau main game tetap lancar jaya guys. Dan langsung kita tes di game selanjutnya. Oke, jadi seperti itu untuk game Apex Legends ini di Oppo Reno 7Z ini. Menurutku untuk Apex Legends grafisnya bagus, tapi dalam gameplaynya itu smooth banget, enak banget. Kita lanjut lagi di game paling berat, yakni game Genshin Impact. Dan ini dia untuk hasilnya. Oke, di sini kita akan tes game Genshin Impact-nya. Tapi sebelum itu kita setting dulu untuk grafiknya. Untuk grafik di sini kita pilih yang terendah dulu. Kemudian untuk di FPS-nya kita coba yang 60 FPS. Dan kita setting dulu guys sebentar.
Nah, kita aktifkan ini untuk menampilkan FPS-nya. Dan kelihatan nggak ya? Seperti ini game Genshin Impact kalau kita pakai HP Oppo Reno 7Z ini. Oke, Monster S guys. Anjay. Wah, salah. Tambah salah aku nggak baik kira. Untuk FPS-nya itu di 42, 44 stabil banget, dan itu enaknya di Snapdragon 695 ini guys. Waduh, langsung mati. 43 fps. Lu. Si. Ben gak kesuwen video nih. Kita coba settingan yang tertinggi. Terus FPS-nya kita coba yang 60. Nah, seperti ini. FPS yang didapatkan di HP kentang ini segini ya. Ini sudah masuk 29 fps, 30 fps. Anjay. Yuk kebal guys. FPS-nya tetap stay di 30, 27 karena ini musuhnya cuma satu. Wah, kita harus butuh api nih di sini guys. Wow, sakit woi. 30 fps teman-teman. Seperti itu untuk di game Genshin Impact ini teman-teman ya. Lumayan banget. Kita nggak punya ini orang-orang pengguna api. Cuma ini tok guys. Kesalahan ini ya. Anjay. Nah, jadi seperti itu guys untuk hasil game Genshin Impact ini di Oppo Reno 7Z. Menurut kalian gimana? Menurutku sih untuk Genshin Impact ini game berat banget. Snapdragon 860 aja masih kewalahan di grafik rata kanan dan belum bisa stabil banget di 60 fps. Mungkin bisa 40 fps aja untuk yang game Genshin Impact ini. Dan untuk kesimpulan dalam video kali ini ya, untuk Oppo Reno 7Z ini dari segi performa masih terbilang HP mid-range. Ya, karena harganya sebenarnya di HP mid-range gitu dari 3 juta sampai 5 jutaan mungkin. Tapi ini terlalu overpriced. Harganya 5999. Ya, karena Oppo mungkin lebih mementingkan untuk kualitas. Entah itu kualitas HP-nya, desainnya, layarnya, sensor sidik jarinya, kameranya, entah seperti itu, daripada di merek yang Xiaomi, chipsetnya tinggi, refresh rate-nya tinggi, tapi kekurangannya yakni baterainya boros, kemudian cepet panas, hardware-nya kadang bermasalah, software-nya juga banyak bug-nya, seperti itu ya.
ada kelebihan dan kekurangan masing-masing guys. Jadi sesuaikan aja budget kalian, merek apa yang kalian pilih ya, sesuaikan selera kalian. Dan gitu saja untuk video kali ini. Buat kalian yang tertarik ingin membeli Oppo Reno 7Z ini silahkan, harganya 5999. Dan ada lagi yang seri Oppo Reno 7 yang lain, Oppo Reno 7 4G dan Oppo Reno 7 5G. Di atasnya ini masih ada. Dan seperti itu ya teman-teman, Oppo lebih mementingkan desain dan kamera, kualitas daripada performa. Seperti itu. Kalau kalian yang ingin membeli HP gaming ya masih banyak merek yang lain yang lebih cocok untuk kalian, misalnya di Poco ataupun di ROG misalnya, ataupun di HP yang lain. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko. Bye. Gimana untuk Oppo ini? Tulis di komentar. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never change.